Buat teman-teman yang ingin meningkatkan nilai skor subtes pengetahuan kuantitatif di SNBT nanti, ya kalau bisa mencapai 700 lebih, subscribe channel ini karena saya akan upload secara rutin tryout sampai menjelang SNBT nanti. Nah, kali ini kita akan bahas satu set soal tryout. Ya, ini tryoutnya diambil dari aplikasi belajar Pahamify. Dan kita akan bahas soal pengetahuan kuantitatif. Di sini ada 20 soal yang bakal kita bahas. Untuk modulnya nanti saya sematkan di link di kolom deskripsi ataupun di kolom komentar. Ya, kita akan bahas dulu di sini untuk soal nomor 1. Nah, jika A memenuhi persamaan berikut ya. Jadi 2A kuadrat ini minus 2 dibagi 4. Itu tadi dibagi lagi ya, dibagi sama 1 per akar 4 tambah 2 kali 3. Jadi ini saya tulisnya kayak gini aja. Akar 4 kan 2 ditambah 2 kali 3. Yang ini yang dalam kurung kita kerjain dulu ya. 2 kali 3 kan 6. Jadi 2 tambah 6 berapa? 8 ya. Ini sama dengan 0,5. 0,5 itu setengah ya. Nah, jadi ini berapa tuh nilai 6A kuadrat? Ini bisa dicoret kan? Ini jadi 2. Nah, jadi di sini bisa kita sederhanain jadi 2A kuadrat minus 2 per 2 kali 8 tuh 16. Ini sama dengan 1. Jadi 2A kuadrat minus 2 ini sama dengan 16. Ya. 2A kuadrat jadi sama dengan ini tambah 2 masing-masing ruas tuh jadi 18. Karena yang ditanyanya itu 6A kuadrat, ini kita kali 3 aja masing-masing ruas ya. Jadi ini 6A kuadrat, kita peroleh hasilnya sama dengan 54. Ya. Nah, ini soal ini adalah soal isian. Jadi ini jawabannya 54. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dari angka 3, 4, 7, 8, sama 9 akan dibentuk bilangan genap katanya. Nah, bilangan genapnya itu 6 angka ya, 6 digit. Terus banyak bilangan yang dapat dibentuk jika angka 3 yang hanya boleh muncul 2 kali. Di sini tuh ada pilihan angkanya tuh ada 5 ya. Yang genap tuh kalau buntutnya 4, kalau nggak 8. Jadi kemungkinan 1 ya. Kemungkinan 1 ini saya bikin dulu filling slotnya. Kayak gini ya, kemungkinan 1. Itu teh kalau buntutnya 4. Buntut tuh ekornya gitu ya. Ini kan berarti cuma 1 kemungkinan. Ya. Berarti selebihnya kalau anggaplah buntutnya 4 gitu ya. 4 udah dipakai kan. Berarti sisa berapa pilihan lagi? 1, 2, 3, 4. Angka 3 teh bisa dipakai 2 kali ya. Jadi di sini 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Cuman hati-hati ya. Ini kan permutasi ya, memperhatikan urutan gitu. Jadi kalau misalnya permutasi dengan unsur yang sama, di sini ada berapa nih? Totalnya kalau kita kaliin. 5 faktorial ya. Jangan lupa karena angka 3-nya di sini ada 2 biji. Kita bagi sama 2 faktorial gitu. 5 faktorial itu berapa sih? Bentar, 5 kali 4 kali 3 kali 2 120 ya, bagi 2 60. Nah, hal yang sama untuk kemungkinan kedua. Kalau buntutnya 8, nah ini saya copy aja udah sama ya. Kemungkinan kedua, ini juga saya kopas gitu. Saya ganti ini kemungkinan kedua. Ini teh kalau buntutnya 8, anggaplah si 8 tuh udah dipakai gitu. Sisanya kan 5 cara lagi buat milihnya ya. Si 8-nya udah dipakai. Berarti yang dicoretnya ini 8 gitu. Ya, berarti sisa 5 kemungkinan lagi nih saya bisa tulis 5 faktorial dibagi angka 3 teh boleh dipakai 2 kali. Ini 2 faktorial. Jadi yang ini 120, ini teh 2. Nah, kalau kita hitung ini 60 cara juga. Yang ditanya banyak bilangannya berapa tuh? 60 bilangan ditambah 60 bilangan. Ya 120 bilangan ya.
Jadi soal nomor 2 ini jawabannya 120 bilangan. Nah ya. Nah, diketahui fx sama dengan 3x pangkat 4 min 2x pangkat 3 tambah px kuadrat tambah qx minus 8. F1 itu berarti kita ganti nanti variabel x-nya sama 1. Ya, jadi ini semua nilai x yang ini kita ganti sama 1. Ya, dan hasilnya masih sama dengan 0. Jadi gimana tuh? 3 kali 1 pangkat 4 mah 3 kurang 2 tambah P tambah Q kurang 8 itu sama dengan 0. Satu lagi F min 1 juga 0. Ya. F min 1 berarti 3 kali min 1 pangkat 4 itu kan 3. Terus min 2 kali min 1 pangkat 3. Min 1 pangkat 3 mah minus ya. Ketemu minus jadi plus. Terus tambah P kali min 1 kuadrat tuh jadi plus P. Terus ini jadi minus Q ya. Kan Q kali min 1. Ini minus 8 sama dengan 0. Nah, nanti kita buat ini jadi P plus Q dan P min Q. Karena yang ditanyanya adalah P kuadrat min Q kuadrat, ya kan? P kuadrat min Q kuadrat kan ini bisa kita urai sebenarnya. Jadi ini. P kuadrat min Q kuadrat ini teh sama aja kayak P plus Q dikali P min Q gitu ya. Nah, ini berapa gitu? Nah, P plus Q-nya ya dari persamaan yang pertama ya. Ini 3 kurang 2 teh 1. 1 kurang 8 negatif 7. Pindah ruas ke sebelah kanan tuh. Jadi P plus Q-nya sama dengan 7. Yang ini P min Q-nya sama dengan 3 tambah 2, 5. 5 kurang 8 minus 3 ya. Pindah ruas ke kanan tuh jadi 3 ya. Ya udah, berarti ini P kuadrat min Q kuadrat sama dengan P plus Q-nya kita ganti sama 7. P min Q-nya kita ganti sama 3. Jadi ini 7 dikali 3 hasilnya adalah 21 gitu. Ya. Ya, ini soal isian, jawabannya 21. Kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Nah, perhatikan bangun datar berikut ini. Ini saya gambar aja dulu bangun datarnya ya. Di sini ada segitiga sama layang-layang. Segitiga sama segitiga ada 2 biji ya segitiganya, ngebentuk kayak layang-layang tapi potong gitu si layang-layangnya. Nah, ini tingginya ya. Ya. Ini tingginya. Terus udah gitu ini kayak gini. Nah, yang dikasih tahu apa tuh? Luas daerah segitiga DAB. DAB itu yang segitiga yang di atasnya. DAB bagian yang di atasnya itu 9 satuan luas ya. Ini D, A, B. Nah, segitiga yang ini itu teh luasnya 9. Titik E katanya di tengah-tengah. Di tengah-tengah ruas garis BD ya. Jadi ini pas di tengah-tengah. Koordinat yang dikasih tahu teh koordinat ini doang gitu. P,0. P,0. Terus yang koordinat titik D-nya di sini min 5,0. Ya. Min 5,0. Nah, sekarang lihat, itu kan luasnya tuh 9 satuan luas. Kalau luasnya 9 satuan luas, ini kan sama nih, ya. Berarti anggap aja yang ini tuh S. Panjangnya ya, alasnya itu S. Ini S, dan karena siku-siku, luas segitiga apa? Setengah kali alas kali tinggi ya. Setengah kali S. Setengah kali S kuadrat. Jadi 18, ini teh sama dengan setengah S kuadrat. Nah, jadi si S kuadratnya sama dengan 36 kan. Nah, jadi si S-nya kita dapat berapa nih? Akar 36. Panjangnya aja, panjang si segmen garis itu. Akar 36. Luasnya 9 ya, bukan 18, maaf. 9 sama dengan setengah S kuadrat gitu. Ya, maksudnya gini. Jadi 18 itu sama dengan S pangkat 2. Nah, jadi kita akarin kiri dan kanan di sini ya.
Nah, ini kita akarin. Nah, jadi S-nya nanti kita dapat ini akar 18 atau 3 akar 2 ya. Nah, ini S-nya kita dapat 3 akar 2. Kalau ini 3 akar 2, ya kita tahu kan, yang ini teh pasti 3 akar 2 juga gitu. Ya, yang sebelah kiri. Nah, jadi pakai Pitagoras aja yang menjadi sisi miringnya yang sisi DB nih. Ya, si DB ini, ruas garis DB itu panjangnya berapa tuh? Kalau 3 akar 2, 3 akar 2 berarti ruas garis DB itu adalah S akar 2. Jadi si 3 akar 2-nya nanti kita kaliin sama akar 2. Panjang ruas garis DB itu T adalah 6 satuan gitu. Ya, itu 6 satuan panjangnya ya. Itu bukan koordinatnya tapi panjangnya ini 6 satuan. Saya tulis di sini deh. Berarti kalau di tengah-tengah jalan 3 satuan ke sini berapa nih? Ke sini kan 3 satuan. Ke sini juga 3 satuan gitu. Ya. Jadi si X-nya yang jalan. Minus 5 kita tambahin 3 jadi berapa tuh? Minus 5 tambah 3. Minus 2,0. Nah ini teh koordinat untuk titik E. Minus 2,0. Ya. Nah karena ini ruas garis AD itu panjangnya 3 akar 2. Ya pakai Pitagoras lagi. Yang ini, yang abu-abu. Ini saya tebelin pakai merah gitu ya. Yang ini pasti 3 satuan. Jadi kan itu koordinat E itu minus 2,0. Naik 3 satuan ke atas. Jadi di sini teh minus 2,3 koordinat titik A teh. Ya. Nah, yang ditanya itu akar A plus B. Akar A plus B berapa di sini? Akar A plus B berarti ini jadi A-nya tuh minus 2, B-nya tuh 3 ya. Jadi akar minus 2 tambah 3. Berapa tuh? Akar 1. Akar 1 ya 1 kan. Ya udah ini jawabannya jadi 1. Ada nggak? Ini 1 yang B ya. Nah ini saya butuh gambar ininya lagi. Ya saya copy lagi aja ke bawah. Karena ini soalnya masih nyambung. Ini buat 3 soal. Ya lumayan ya kita udah nemuin beberapa koordinatnya ya. Mudah-mudahan ini membantu. Nah di sini tuh 30 derajat ya si sudutnya. Oke. Nah sekarang yang ditanya panjang sisi BC. BC berapa satuan luas? Berapa satuan panjang maksudnya. Nah itu kan jalan 3 satuan ya. Berarti koordinat titik P ini berapa nih? Kalau X-nya awalnya tuh minus 2. Ditambah 3 satuan. Berarti si koordinat titik P-nya berapa? Ya berubah kan? Min 2 tambah 3 tuh ya jadi 1. Ini teh koordinatnya 1,0. Gitu ya. Atau kita nggak perlu cari koordinat lah kalau mau gampang ya. Buat nyari panjang sisi BC, ini lihat aja segitiga siku-siku yang ini. Ini saya kasih warna deh segitiga siku-sikunya ya. Saya kasih warna biru nih. Nah, lihat ini segitiga siku-siku. Kita udah tahu panjang sisi di depan sudut 30 derajatnya 6. Nah, yang ditanya ini adalah ruas garis BC. Panjangnya berapa? Udah aja perbandingan sisi depan per sisi miring. Pakai apa? Pakai sinus ya. Jadi sin 30 derajat di sini sama dengan 6 per X. Nah, sin 30 derajat itu berapa? Setengah kan? Setengah sama dengan 6 per X gitu ya. Kok 6 sih? Ini bukan 6, sorry. Panjang ruas garis EB berapa? 3 ya. Saya malah ke bawah 6 teh karena ininya gitu ya. Panjang ruas garis DE itu 6 maksudnya teh 6. Ya ini saya hapus aja lah 6-nya ya. Jadi sin 30 sisi depannya panjangnya kan 3 satuan. Terus yang sisi miringnya tuh yang ini ya, saya tabelin pakai hijau deh. Nah. Gitu ya. Berarti sisi miringnya yang ditanya tuh ini 3 per X gitu. Maksudnya mah gini. Jadi X-nya tuh 3 kali 2 tuh 6 gitu. Ya. Jadi ruas garis BC itu teh 6.
Ini jadi jawabannya yang C ya. Nah, ini masih pakai soal yang sama ya. Sekarang yang ditanya luas daerah segitiga ABC. Ya, ABC kan yang ini. Nih. Ini saya warnain ya. Nah, yang ini ya. Nah, tadi kan kita udah tahu tuh panjang sisi BC-nya 6 ya. Karena sudutnya kan dikasih tahu itu teh 30 derajat. Bentar ya, ini saya warnain dulu. Nah, gini. Bagian atau ruas garis AE kan 3 nih panjangnya. Yang ini teh sudutnya kan 30 derajat. Ya. Yang ini berarti ini 6. Pasti ini 3 akar 3 kan pasangannya ya. 3 akar 3 pakai Pitagoras saja. Jadi ruas garis AC sebagai alas itu teh panjangnya adalah 3 plus 3 akar 3. Luas segitiga kan setengah kali alas kali tinggi. Alasnya itu 3 plus 3 akar 3. Dikali yang jadi tingginya itu adalah ruas garis BE yang ini. Ya. Berarti ini kali 3. Nah, jadi berapa nih? Jadi setengah dikali 3. Ini masukin aja ya. Jadi luasnya sama dengan setengah dikali 9 plus 3 kali 3 itu 9 ya. 9 akar 3. Nanti 9-nya dikeluarin aja. Jadi luasnya sama dengan 9 per 2 dikali 1 ditambah akar 3 gitu ya. Jadi jawabannya ini adalah 9 per 2 dikali 1 tambah akar 3. Jadi opsi yang tepat ini yang A ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, soal yang ketujuh. Rata-rata dan modus dari 5 bilangan bulat positif adalah 3. Kita misalin aja kita punya bilangan positif yang udah terurut nih ya. A, B, C, D, sama E. Rata-rata sama modusnya itu 3 ya. Kalau rata-rata berarti kita jumlahin aja ini. A tambah B tambah C tambah D tambah E dibagi 5 ya. Ini tuh sama dengan 3. Nah, modus kita belum tahu yang mana tuh, yang bakal jadi modusnya gitu ya. Data di urutan keberapa. Nah, tapi buat jangkauan, itu kan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Berarti jangkauan, anggap aja ini datanya udah keurut. Jadi E dikurangi A, itu teh sama dengan 4. Jadi nilai E itu sama dengan A ditambah 4. Gitu ya. Nah, nanti kita pakai rumus rata-rata, yang ini kita ganti. Jadi A tambah 4 gitu. Jadi gimana nih? A tambah A berapa? 2A ya. Jadi 2A ditambah B tambah C tambah D tambah 4. Nah, sama dengan, nah ini kali silang nih. Sil 5 sama 3-nya. Sama dengan 15 gitu. Ya. Anggap aja ini tuh modusnya tuh 3 ya. Modus tuh anggap ini semua sama gitu. Jadi 2A tambah B tambah C tambah D. Ini kan kita anggap 3 semua gitu. Sorry ya, ini saya anggap 3 semua. 3, 3, 3. Jadi 2A ditambah 9 tambah 4 sama dengan 15. Nanti kita cocokin ya sama informasi di soal. Jadi ini 2A sama dengan 15 dikurangi 13. Itu teh 2. Jadi si A-nya kan 1 nih. Nah, kalau A-nya 1 berarti E-nya berapa? 1 tambah 4, 5 kan? Nah, jadi kita punya data-data terurut jadi kayak gini. A-nya 1, B-nya 3, C-nya 3, D-nya 3, E-nya 4 gitu ya. E-nya 5, sorry. Ini kalau kita totalin semua 15 dibagi 5, 3. Rata-ratanya 3 udah cocok, modusnya juga 3. Nah, pertanyaannya di sini bilangan 3-nya muncul berapa kali? 3 kali kan? Ya udah, berarti jawabannya yang C di sini ya. Kita masih butuh nih data-data ini. Saya copy dulu aja
Soalnya masih nyambung nih soalnya. Nah, di sini K dan L merepresentasikan bilangan pada posisi kedua dan posisi kelima. Berarti ini tuh K-nya ya. Ini K, ini L-nya. Sekarang yang ditanya nilai 2K min L. Berarti ini 2 dikali 3 dikurangi 5 ya. 6 kurang 5 1 ya. Jadi di sini 2K min L sama dengan 1. Ini jawaban yang tepat yang ini ya, yang D. Oke, ini saya masih butuh data-datanya karena masih nyambung soalnya. Ini lumayan soal yang berantai gini ya. Nah, katanya bilangan terkecil diganti dengan bilangan baru sehingga rata-ratanya meningkat 1. Sebelumnya rata-ratanya itu 3 ya. Jadi si ini nanti kita coret nih, si satunya. Kita ganti sama suatu bilangan lah, misalnya bilangannya kita ganti jadi X gitu. Ya, jadi X ditambah 3 tambah 3 tambah 5, ini berapa nih segini? 9 tambah 5. 14 ya. Dibagi total datanya itu adalah 5. Dan rata-ratanya katanya meningkat 1. Kalau meningkat 1, awalnya rata-ratanya 3, meningkat 1. Jadi berapa tuh? Jadi 4 kan? Jadi di sini X tambah 14 itu sama dengan 20. Jadi nilai X-nya itu sama dengan 6. Ya. Jadi sekarang data-datanya kita punya kumpulan data baru gitu ya. Jadi di sini kumpulan data barunya berapa aja tuh? 3, 3, 3, 5, 6. Yang ditanya varians dari data yang baru. Varians itu rumusnya apa sih? XI dikurangi X bar dikuadratin dibagi N ya. Di sini rata-ratanya berapa? Rata-rata barunya meningkat 1. Jadi rata-rata barunya 4 ya. Jadi nanti ini 3 kita kurangin sama 4 berapa tuh? 3 kurangi 4 min 1 kan, dikuadratin tuh 1. Ya, ini jumlah sih sebenarnya, ada jumlahnya. Ada sigmanya, teman-teman harus ingat nih rumus varians. Ya, jarang keluar juga sih. Jadi 3 dikurangi 4 tuh kan min 1 ya. Cuman dikuadratin tuh jadi 1. Ditambah data yang ini 3 kurangi 4 min 1 lagi dikuadratin teh 1 tambah 3 dikurangi 4 lagi teh jadi berapa tuh? Min 1 ya. Tapi kalau dikuadratin 1 plus 5 kurang 4 itu 1 dikuadratin ya 1 ditambah N-nya itu 6 ya. 6 kurang 4 2 dikuadratin 4 ya. 1, 2, 3, 4 8 ya. Ini 4, 5, 6, 7, 8 8 dibagi 5 ya. Total data. Jadi berapa tuh? 8 bagi 5 ya 1,6 ya. Jadi variansinya di sini 1,6 gitu. Ya. Jadi jawabannya di sini yang B. Jelas ya? Kita lanjutin lagi ke soal berikutnya. Nah, soal yang ke-10. Di sini bilangan bulat akar 5353 kuadrat dikurangi 2828 kuadrat. Wah, itu lumayan ya angka-angkanya. Jadi itu kan bentuk A kuadrat min B kuadrat. Ini bisa kita kurangin aja dulu. Jadi 5353 itu sebagai A. Kita kurangin sama 2828 dikali 53 ditambah 2828 gitu ya. Dibagi 7373 ditambah 2828. Nah, jadi berapa tuh? Ini saya kotret dulu ya. 5353 dikurangi 2828. Ini teh 5 belakangnya. 5. Ini 2. 25 ya.
Terus kalau 5353 ditambah 2828 8181. Wah, ini mah kayaknya bilangan kuadrat sempurnanya 101 ya. Kalau kayak gini mah bilangan kuadrat sempurnanya kita mesti tahu. Nah, kalau 73 ditambah 28 ini teh 10 201. Oh iya kan benar 101 ya. Nanti ini diakarin gitu. Ya ini X-nya. Jadi X-nya berapa tuh? Ini kalau kita bongkar tuh 25 tuh berarti 101 dikali 25 dikurangin 101 dikali sorry ya. 25 kan 101 kali 25. Terus 8181 teh 101 dikali 81. Nah, kalau misalnya 10201 teh berarti bilangan kuadrat sempurnanya 101 kali 101 gitu. Kan dikali semua kan itu. Bisa kita coret nih. Ini sama ini coret. Ini sama ini coret karena dikali semua kan. Baru kita akarin gitu. Nah, akar 25 berapa? 5 kan? 5 dikali akar 81 itu 9. Jadi X-nya 45. Nah, sekarang si Y-nya. Oh, ini ribuh juga ya soalnya ya. Y-nya itu 3 pangkat 4 dikurangi 3 pangkat 2. Jadi 3 pangkat 2 kali 3 kuadrat kurangi 1. 9 kali 9 kurangi 1, 8 ya. 72 nih. Ya udah kita punya nilai X sama Y-nya kan. Berarti X-nya 45. Kalau 45 teh berarti kan ini 3 kuadrat kali 5. Kalau 72 itu teh berarti 3 kuadrat 9 dikali 8 ya. 8 teh berarti 2 pangkat 3. Kalau KPK-nya gimana? KPK kan ini kaliin aja yang beda ya. Yang terbesarnya ini 3 kuadrat terus 2 pangkat 3 sama 5. Jadi di sini KPK-nya 9 kali 5 dikali 8. 45 kali 8. 45 kali 8 berapa tuh? 360. Ada nggak? Ya udah, ini jawabannya yang B ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, barisan 3 terus X terus Y terus minus 64/9 merupakan barisan geometri. Oh ya udah aja, di sini teh suku pertama kan. Suku pertama A3 tuh suku pertama maksudnya. Ini suku kedua, ini suku ketiga AR kuadrat, ini suku keempat R pangkat 3 ya. Nilai X tambah P tambah Q yang ditanya di soalnya. Ya udah, kalau A-nya 3 berarti AR pangkat 3-nya kan minus 64/9 ya. AR pangkat 3 di sini teh sama dengan negatif 64/9. A-nya teh kan 3. 3R pangkat 3 sama dengan minus 64/9. Jadi R pangkat 3-nya sama dengan minus 64/27. Kita akar pangkat 3-in masing-masing ruas. Ya. Jadi R-nya berapa tuh? Akar pangkat 3 dari minus 64-nya kan minus 4/27 itu 3 pangkat 3. Berarti minus 4/3 ya. Itu rasionya. Sekarang yang ditanya tuh X tambah P tambah Q. Berarti X-nya berapa nih? X sama dengan A kali R. Berarti sama dengan A-nya 3. Ini min 4/3. Berarti ini bisa kita coret nih. Jadi X-nya minus 4.
Nah, kalau si Y-nya berapa tuh? AR kuadrat. A-nya 3 dikali R kuadrat minus 4/3 dikuadratin. Jadi 16 dikali 3 itu 48. Ya. 48 per 9 gitu ya. Sederhanain nih. Bagi 3 berapa? 16, ini bagi 3, 3 ya. Jadi Y-nya itu sama dengan 16/3 gitu ya. Nah, berarti ini kan nilai P-nya katanya. Jika dinyatakan sebagai bilangan rasional tuh ini P-nya, ini Q-nya. Ya, berarti si X-nya mah udah tahu. P-nya 16, Q-nya 3. Yang ditanya X tambah P tambah Q. Berarti minus 4 tambah 16 tambah 3. Ini berapa nih? 12 tambah 3, 15 ya. Jadi ini jawabannya tuh 15. Ada nggak? Tuh yang E ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, di sini jika grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat minus dalam kurung 3k plus 2x tambah 4 menyinggung sumbu x. Kalau menyinggung sumbu x artinya diskriminannya kudu 0 ya. Ini kita cukup tahu A-nya ini, B-nya tuh ini, C-nya ini gitu ya. Ini A, ini B, ini C. Nah, diskriminan kan rumusnya B kuadrat min 4AC. Ini sama dengan 0. Jadi min dalam kurung 3K plus 2 kalau dikuadratin gimana? Minus dikuadratin mah jadi plus kan? Sama aja, jadi kayak 3K plus 2 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya 4. Sama dengan 0. Jadi ini teh 9K kuadrat ditambah 3 kali 2, 6. 6 kali 2 itu berarti 12K ya. Tambah 4 dikurangin 16. Sama dengan 0. Nah, ini 9K kuadrat tambah 12K kurang 12 sama dengan 0. Jumlah semua nilai K yang mungkin berarti ya anggap aja akar-akarnya tuh K1 sama K2 gitu ya. Ini aslinya sih soal pilihan ganda gitu. Cuman si pilihannya sama saya nggak ke screenshot. Oke lah. Jumlah semua nilai K yang mungkin berarti di sini K1 tambah K2. Itu pakai rumus min B per A aja, jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Ya, ini sama dengan min B per A. Tahu ya, ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Gitu. Ya. A, ini B, ini C. Jadi min B per A tuh ini sama dengan minus 12 per 9. Ini bagi 3. Yang atas bagi 3 tuh 4. Bawah bagi 3. Min 4 per 3 ini tuh sama dengan min 1/3 ya. Jawabannya sih kalau di soal yang saya screenshotnya yang B. Cuma nanti teman-teman cocokin aja sama pilihannya kalau udah ada PDF-nya ya. Ini jawabannya min 1/3. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, diketahui di sini fx itu sama dengan 4A min 3x. Ya. Nah, f inverse A sama dengan min 1. Artinya f min 1 itu sama dengan A. Gitu aja biar gampang. Nah, sekarang coba kita masukin ya kalau x-nya min 1. X-nya min 1 jadi gimana tuh? Si huruf X aja ini kita ganti sama minus 1 ya. Jadi 4A minus 3 kali min 1 itu jadi plus 3 kan. Sama dengan F min 1 katanya sama dengan A. Jadi 4A min 3 kali min 1 itu plus 3. Dan ini nilainya sama dengan A. Jadi di sini 3A plus 3 sama dengan 0. 3A-nya sama dengan minus 3. Si A-nya berapa? Min 1. Ini salah nih. Ya. Satu salah, 3 biasanya pasti salah gitu.
Jadi kita punya fx dong di sini. Ya. Fx-nya itu sama dengan A-nya udah kita ganti aja sama min 1. Jadi min 4, min 3x gitu ya. Nah, sekarang kita hitung F di FA gitu ya. FA-nya kan udah tahu tadi. Ini pernyataan pertama ya. Pernyataan pertama. Buat pernyataan keduanya, berarti di sini kita hitung dulu FA ya. F-1 gitu. F-1 sama dengan A. F-1 katanya sama dengan A. Berarti F-1 sama dengan A-nya min 1 dong. Terus F kita hitung lagi di min 1. Di sini. Ini kan hasilnya min 1 nih. Kita hitung lagi di min 1, ya mau nggak mau nanti hasilnya min 1 lagi gitu. Jadi benar nggak yang kedua? Cocok ya. Nah yang ketiga benar nggak yang ini? Tadi kan kita udah hitung nih. F di FA teh hasilnya min 1 kan. Berarti ini yang ketiga. Saya hitung sini aja ya. Itu teh sama aja kayak kita ngitung F di negatif 1. Ya mau nggak mau nanti hasilnya pasti bakal min 1 lagi. Terus-terusan min 1. Jadi ini salah tuh. Ya. Bentar ini pakai merah ya. Terus ini kan kita udah ngitung. Yang ini teh min 1. Jadi yang keempat tuh. Coba kita cek pernyataan keempat. Pokoknya ini FA itu tuh pasti min 1 aja. Ya. Bagian atas itu min 1 dibagi FA. FA itu berarti F min 1. Itu teh min 1. Sama dengan minus F inverse A. F inverse di A ya. F inverse di A itu udah dikasih tahu nih di soal. Itu teh minus 1. Ya. Jadi min 1 bagi min 1 teh kan sama dengan 1. Berarti minus 1. 1 sama dengan 1. Ya ini cocok, ini benar nih. Ya. Ini benar. Jadi jawaban yang tepat di sini yang C, 2 dan 4. Jelas ya? Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah ini tentang himpunan bagian. Coba kita cek pernyataannya benar. Ini saya gambar aja dulu ya si himpunannya. Biar jelas. Ini kayak gini. Ini lingkaran. Nah ini P ya. Nah ini P. Ini Q. Ini R. Nah kita periksa satu-satu mana aja yang benar ya. Saya copy aja. Sekarang kalau Q diiris R. Q diiris R itu berarti yang ini kan. Q diiris R itu subset dari P. Himpunan bagian dari P. Benar nggak? Ya, benar gitu ya. Dia kan masih jadi bagian dari P. Coba yang ini. Yang kedua ya. Ini saya kecilin aja ya. Ini juga sama saya dikecilin. Jadi biar muat. R diiris Q komplement. Q komplementnya berarti yang bukan Q. Yang bukan Q yang mana? Yang ini kan. Ini yang bukan Q tuh. Sebenarnya semua sampai keluar-luar gitu. Terus udah gitu R-nya diiris sama Q komplement. Ya udah. Kalau R-nya diiris berarti yang ini kan. Itu masih subset dari P, betul nggak? Masih bagian dari P. Ya benar juga ya. Terus ini P komplement. Kalau P komplement gimana nih? Berarti yang bukan P aja ya.
P komplement tuh berarti yang ini nih. Diiris sama Q. Nah ini diiris sama Q ya, berarti yang ini juga kan. Itu subset dari R komplement yang bukan R. Ya ini benar juga ya. Terus coba yang keempat. Coba yang keempat. Di sini P digabung sama Q. Berarti kalau kita gambar ini P digabung sama Q itu kayak gini kan. Ya. Nah ini P digabung sama Q. Nah ini kita kuningin semua tuh. Terus diiris sama R. Diiris sama R tuh berarti ya ini kan. Ya si himpunan R sendiri. Nah katanya kok jadi kayak gini ya. Jadi ada lope-lopenya. Nah si himpunan R katanya subset dari R komplement. Ya salah ya, masa dia subset dari komplemennya. Kan jelas-jelas himpunan R-nya ada, dia bukan bagian dari komplemennya, jadi ini salah. Pernyataan yang benarnya di sini adalah 1, 2, dan 3 gitu ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, diketahui garis K melalui titik U,5 dan 2,1. Sedangkan garis L memiliki persamaan 8X min UY min 6 sama dengan 0. Ya. Berarti di sini kita susun aja dulu persamaan garis yang melalui dua titik ya. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Tapi sebenarnya gini aja deh. Lihat ini udah clue ya. Katanya garis K itu teh sejajar sama garis L. Berarti gradiennya sama gitu. Nah kalau garis K dia kan lewat dua titik. U,5 dan 2,1. Nah kalau garis L gradiennya berapa tuh? Garis L. Ya belum tahu ya gradiennya, nanti kita cari ya. Yang garis K dulu aja. Ini gradiennya berapa? Ini berarti gradiennya tinggal delta Y dibagi delta X. Delta Y berarti ya udah ini 5 kurang 1 5 kurang 1 teh 4 ya. Dibagi U kurang 2. Terus kalau misalnya garis L itu teh kan jadi UY 8X min UY min 6 sama dengan 0. Jadi ini teh UY sama dengan 8X min 6. Terus jadi ini Y sama dengan 8X per U minus 6 per U. Nah ini berarti gradiennya tuh ini kan 8 per U. Ya. 8 per U. Nah kalau misalnya saling sejajar berarti gradiennya kudu sama. Gradien garis K itu mesti sama dengan gradien garis L. MK ini sama dengan ML gitu aja. Jadi gradien garis K-nya ini kan 4 dibagi U minus 2. Ini sama dengan 8 per U. Coret nih ya. Ini 1, ini 2. Terus kali silang. 2 kali U minus 2 itu jadi 2U minus 4. Sama dengan U. Gitu ya. Jadi U-nya sama dengan 4 di sini. Berarti pernyataan 1 benar salah? Salah ya. Nah, gradien garis K-nya itu adalah 2. Kita coba lihat ya, gradien garis K. Berarti M-nya di sini sama dengan 4 dibagi 4 kurang 2 itu kan 2 ya. Ini 2. Nah, ini benar nih. Terus garis L melalui titik 1, min 1. Kita lihat persamaan garis L tuh ya kita substitusi aja U-nya ya. Atau kita bisa tulis ini Y sama dengan 8 per U-nya tuh 4 kan. Ya. 8 per 4 itu teh 2.
2x minus 6 per 4. 6 per 4 nya 3 per 2 gitu ya. Nah sekarang dia bilang melalui titik 1, min 1. Nah coba aja kalau x nya 1 hasilnya min 1 nggak si y nya? Enggak kan? Jadi y sama dengan 2 kali 1 dikurangi 3 per 2. Ini tuh setengah. Enggak kan? Ya. Jadi yang ketiga ini tuh salah. Terus persamaan garis K itu adalah 2x min y min 3 sama dengan 0. Persamaan garis K ya kita pakai rumus ini aja. Ya. Y min Y1 sama dengan mx min x1, berarti y-nya minus Y1 lewat titik berapa nih? 2,1 kan? X1-nya 2, Y1-nya 1. Ya, berarti Y min 1 sama dengan, tadi gradiennya kita udah dapat kan 2 kali X minus 2 gitu. Jadi Y ini sama dengan 2X min 4 tambah 1 min 3 ya. Ya udah, jadi si Y-nya pindah ruas aja ke kiri, ke kanan. Jadi 2x min y min 3 ini sama dengan 0. Berarti cocok nggak sama yang itu? Cocok ya. Jadi pernyataan yang tepatnya di sini 2 dan 4. Tuh ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal ke-16. Nah, fungsi f itu memenuhi pertidasamaan berikut ya. Untuk x sama dengan 1 berarti di sini f1 ditambah 1 kurang dari 2 pangkat x. 2 pangkat 1 gitu ya. Jadi di sini F1 tambah 1. Kalau misalnya mutlak tapi tandanya kurang dari, berarti kayak gini kan, dijepit sama minus dan plus. Ini minus 2, ini 2. Masing-masing kita kurangin 1. Ya. Jadi minus 3 kurang dari F1 kurang dari 2 gitu ya. 2 kurang 1 berapa? Sorry. 2 kurang 1 tuh 1 ya. Nah, sekarang ini intervalnya kan ada di sini. Interval nilai P-nya. Dari minus 3 sampai 1 ya. Tapi nggak kena minus 3 dan nggak kena 1. Yang ini kan intervalnya. Nah, ini kuantitas nilai P itu di sini. Nah, kalau Q itu teh ada di sini letaknya. Dia tuh 2. Nah, ini Q. Ya mau gimana juga pasti P akan selalu kurang dari Q kan? Ya jadi kuantitas P itu kurang dari Q. Jadi ini jawabannya yang B ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini kita punya kubus ABCDEFGH, punya panjang rusuk 2 sampai 10. Kita gambar dulu aja ya kubus. Saya gambar dulu kubus ABCDEFGH-nya. Ya gini lah ya, ini kubus misalnya. Saya geser dulu ya. Ini kubusnya. Nah, tapi ini miringnya. Nah, gitu deh. Kubus ABCDEFGH punya panjang rusuk di antara 2 sampai 10. A itu adalah jarak titik D ke titik E. D ke E. Nah, ini A ya. A. Dan B itu adalah jarak titik G ke titik A. B itu diagonal ruang gitu.
Nah ini B. Nah kalau diagonal sisi apa tuh? A itu kan diagonal sisi ya. Anggaplah sisi kubus tuh S gitu. Jadi A itu sama dengan jarak D ke E itu S akar 2 diagonal sisi. Kalau diagonal ruang berarti ya itu S akar 3. Ya kan? Nah, kalau kubus berapapun nilai R-nya, kalau kita bandingin nanti A dan B, yaitu akar 2 dibanding akar 3. Pasti ini S akar 2 banding S akar 3. S sama S-nya nanti kecoret gitu ya. Jadi ini kita bisa kali sekawan aja. Jadi berapa nih? 1/3 akar 6. Nah, 1/3 akar 6 kita bandingin tuh sama 1,5. Kira-kira besar mana? Ini kan akar 3/6. Nah, sekarang kita mau bandingin kuantitas P dan kuantitas Q. P itu teh 1/3 akar 6. Q itu teh 1,5. Nah, akar 6 teh kan 2,44 sekian. Kalau kita bagi 3, ini mah sekitar 0,8 sekian lah ya. Bandingin sama 1,5, ya pasti bakal lebih kecil. Ya, jadi kesimpulannya di sini kuantitas P itu teh kurang dari Q. Jelas ya? Jadi ini jawabannya yang B ya. Soal yang ke-18. Diketahui 90 kurang dari alfa kurang dari 180. Berarti ini teh kuadran kedua. Nah, sin berapa ya nilainya setengah akar 2? Oke, alfanya 45 derajat ya. 45 derajat di kuadran kedua. Sekarang gini. Kalau yang ditanya kotangen 90 plus alfa. Kotangen tuh 1/tan ya. Berarti di sini kuantitas P-nya 1/tan 90 ditambah alfa. Alfanya teh di kuadran kedua. 45 derajat di kuadran kedua teh sama aja kayak 135 derajat gitu. Ya. 135 derajat. Jadi ini kotangan teh sama kayak 1/tan dari 90 tambah 135 gitu. Ya. Jadi P-nya berapa nih? 1/tan 225. Nah, tan 225 teh berapa sih? Tan 45 di kuadran ketiga 1 ya. Jadi P-nya sama dengan 1. Kita bandingin dengan Q. Ya P sama dengan Q ya. Karena P-nya 1 ya Q-nya juga 1 kan. Ini enggak ya? Kenapa bisa jadi 135 derajat? Karena 45 derajat di kuadran kedua ini kalau saya gambar kayak gini. 45 derajat di kuadran kedua itu teh sama kayak 135 derajat yang ini. Gitu ya. Jadi ini kesimpulannya P sama dengan Q. Jawabannya yang C ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah prisma, ini kita punya prisma segitiga ya. Sama sisi katanya. Panjang sisinya itu 4. Pertanyaannya apakah volume prisma itu lebih dari 60? Volume prisma tuh rumusnya apa sih? Luas alas kali tinggi kan? Ini saya gambar aja dulu prismanya ya. Ya, ini prisma pokoknya gini lah ya. Nah, katanya si alasnya bentuknya segitiga sama sisi. Gitu ya. Dan volume itu rumusnya adalah luas alas kali tinggi kalau prisma. Volume itu sama dengan luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya apa rumusnya? Kalau bentuknya segitiga sama sisi itu T kan 1/4 S kuadrat akar 3. Ya. Nah, masalahnya tingginya kita belum tahu di sini. S-nya berapa sih? Panjang sisinya T 4 ya. Jadi 1/4 dikali 16 berapa?
4 akar 3 kan. 4 akar 3 dikali T. Nah, apakah dia lebih dari 60 atau enggak gitu. Yang jelas kita udah tahu ini 4, ini 4. Ini informasi di soal. Jelas ya? Nah, pernyataan pertama di sini ini saya copy lagi gambarnya. Jarak dari titik A ke BC adalah 2 akar 3. Berarti butuh tinggi prismanya ya. Salah satu aja tinggi prismanya di sini. Ini A, kita udah tahu. A, ini B, ini C gitu ya. Terus ini D, ini E, ini F. Katanya CD itu 4 akar 5. Sini 4 akar 5 nih. Ya tahu tingginya tuh kalau gitu mah ya. Yang ini kan siku-siku nih. Ya kan? Prisma tegak kan? Segitiga ini kan siku-siku nih. Kalau itu 4 akar 5, berarti sisi AD-nya tahu dong. Pakai Pitagoras aja berapa tuh? 4 akar 5 dikuadratin T 80. 80 kurang 16, 64 ya. Akar 64 berarti tingginya T 8 nih. Tahu dong bisa dicari pakai Pitagoras nih tingginya. Dari mana 8 nih? T-nya sama dengan akar dari 4 akar 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Ini kan 80. Ini 16. Ya jadi tingginya akar 64. Itu 8 kan? Jadi volumenya tahu dong. 4 akar 3 kali 8. 32 akar 3 ya. Jawabannya 32 akar 3 ya. Dia kurang dari 60. Tapi cukup nggak untuk menentukan volumenya? Informasi dari pernyataan 1 dengan kita tahu panjang CD sama dengan 4 akar 5. Ya cukup ya. Ya udah ini kesimpulannya informasinya cukup nih. Sekarang pernyataan kedua coba. Gambar lagi si prismanya. Pernyataan kedua, jarak titik A ke BC. A ke BC itu berarti ini A, B, C, D, E, F ya. A ke BC itu ada 2 akar 3. Ya, ini mah segitiga sama sisi itu kita nggak dapat tinggi prismanya. Ya nggak? Cuman dapat tinggi si alasnya. Luas alasnya kan bisa kita cari segitiga sama sisi mah pakai rumus yang ini. Ya nggak? Sorry. Yang ini maksudnya. Ya. Kalau kita tahu tinggi ini juga ya kayak mau cari pakai Pitagoras mah kita bakal dapat luas alasnya, tapi kita nggak akan bisa dapat volume prisma. Kenapa? Karena tingginya nggak diketahui gitu, ya. Jadi untuk pernyataan kedua, dengan kita tahu di sini panjang jarak A ke BC 2 akar 3, volume prismanya masih tanda tanya. Kan volume tadi 4 akar 3 kali T ya. Berapa sih ini? Ya 4 akar 3 T ya. T-nya nggak tahu nih, nggak bisa dicari. T-nya tuh apa? Tinggi prismanya nggak tahu. Jadi informasi yang kedua tuh tidak cukup. Jelas ya? Jadi kesimpulannya pernyataan 1 mah cukup, pernyataan 2 tidak cukup. Nah, jawabannya yang A ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal yang ke-20. Operasi bintang pada himpunan bilangan bulat positif. Di sini dikasih tahu ya, operasi bintang tuh P bintang Q. Itu tuh sama dengan Q dikali Q kurangi P gitu ya. Terus kalau A bintang 40 gimana? Ini A bintang 40, A bintang B maksudnya ya. Kalau A bintang B berarti ini sama dengan B dikali B kurang A kan? Ya.
Katanya A bintang B itu sama dengan 40. Jadi 40 di sini sama dengan B dikali B kurang A. Nah, pertanyaannya, itu berapakah nilai A plus B ya? Ada ketentuan nggak A sama B-nya bilangan apa? A dan B-nya itu bilangan bulat positif tuh. Jadi A-nya kudu plus, B-nya juga kudu plus. Ya udah aja. Ini kita masukin ya. Ini informasi di soal, coba kalau pakai pernyataan satu ya. Di sini dikasih tahu A-nya 3 ya. Berarti 40 sama dengan B dikali B kurang 3 ini ya. Berapa nih si B-nya? Kayaknya udah ketebak lah ya, B-nya berapa tuh. B-nya 8 sama 5 kan. Ya kalau mau diberesin ya mangga aja, nggak apa-apa. Ini B kuadrat, ini minus 3B, ini minus 40 sama dengan 0 ya. Ini kalau difaktorin kan jadi B minus 8 sama B plus 5 gitu ya. Nah ini B-nya sama dengan 8, ada dua kemungkinan nilai B nih. Tapi kita kudu hati-hati, yang boleh dipakai tuh bilangan bulat positif. Jadi cuma si nilai B yang plus aja yang boleh kita pakai. Jadi B-nya 8, A-nya 3 ya. Ya A plus B-nya udah bisa dicari tuh di sini langsung. A plus B sama dengan 11. Jadi informasi ini cukup nggak? Cukup ya. Nah, pernyataan satu cukup. Kita lihat pernyataan yang kedua. Dikasih tahu B-nya sama dengan 2A plus 2. Jadi pernyataan kedua di sini B itu sama dengan 2A plus 2. Nah, jadi itu kan 40 sama dengan B. B-nya berapa sih tadi? 2A plus 2 dikali 2A plus 2 ya. Kurangin A. Dari mana sih itu? Dari sini nih saya ganti nih B-nya sama 2A plus 2 gitu. Semua huruf B diganti sama 2A plus 2. Ya. Ini 40, ini sama dengan 2A plus 2 dikali A plus 2 ya. Ya udah aja ini nanti kita beresin nih. Jadi berapa nih? Ini teh 2A kuadrat ditambah 2A dikali 2, 4A. 4A tambah 2A tuh 6A ya. Tambah 4. Oh, jadi kalau disederhanain kan jadi gini nih, 2A kuadrat ditambah 6A. Nah, itu 40-nya pindah ruas ke kanan teh jadi minus 36 sama dengan 0. Bagi 2 semua nih. A kuadrat tambah 3A bagi 2 kan. Ini minus 18 sama dengan 0. Ini kalau kita faktorin, si A-nya ada dua kemungkinan. A plus 6. Satu lagi A minus 3 gitu ya. Ya sama di sini juga A-nya sama dengan minus 6. A-nya sama dengan 3. Tapi yang dikasih tahu teh A sama B ini teh himpunan bilangan bulat positif. Operasi bintang itu teh ya. Berarti A yang kepake itu 3 aja gitu. A yang kepake 3. Jadi kalau A-nya 3, si B-nya 2A tambah 2, 6 tambah 2, 8 ya. Nah dijumlahin juga 11 nih. Jadi informasi yang kedua juga cukup ya. Jadi baik pernyataan 1 maupun pernyataan 2 itu cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi jawabannya yang mana sih? Yang D ya. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja juga cukup. Jelas ya?